Nah, dosa dari pemuda itu buruk, tetapi dari orang tua itu lebih buruk. Nah, apa maksudnya? Saya baca agak cepat. Ya. Dalam tasawuf, pemuda masih dianggap dalam fase penuh gejolak nafsu, sehingga dosa mereka masih bisa dimaklumi sebagai kesalahan. Ya sebenarnya nggak bisa dimaklumi juga ya, tetap salah. Namun bagi orang tua yang sudah dekat dengan kematian, dosa menjadi lebih buruk karena seharusnya ia sudah matang dalam hikmah, sadar akan kefanaan dunia. Tadi itu bahasa kita itu ya, wismambutana, tidak engkas dead begitu ya. Kok nggak sadar-sadar juga begitu ya. Sadar akan kefanaan dunia dan lebih siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan lebih buruk karena faktor ini. Pesan rohaninya apa? Semakin dekat usia dengan akhirat, semakin besar tuntutan untuk taubat, zuhud dan muraqabah. Makanya semakin bertambah usia kita, harusnya ya kita semakin banyak taubatnya, semakin kita menanggalkan kemelekatan terhadap dunia, semakin menguatkan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini, ya, Bapak Ibu ya, pesan yang bisa kita tangkap di antaranya, kenapa dosa yang dilakukan oleh pemuda itu buruk, tetapi oleh orang yang tua lebih buruk. Agar kita semakin bisa menguatkan taubat kita, zuhud kita, dan muraqabah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun, berkumpul, bersuah bersama di dalam majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita, kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf pada pekan yang lalu tidak bisa mengaji bersama gitu ya, karena ada perjalanan ke luar kota. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah yang ketiga ya, dari Babur Rubai. Ada 4 poin yang akan coba kita bahas bagaimana di makalah kedua dan pertama, karena kita masuki bab 4 poin. Namun karena bahasanya panjang begitu ya, maka pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita akan menyinggung secara umum dulu 4 poin ini, baru kemudian kita jelaskan di poin yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, dan makalah yang ketiga, an ba'dil hukama radhiyallahu anhum. Ya. Dari sebagian para hukama ahli hikmah, semoga Allah meridhai mereka, arba'atun qabihatun, ada 4
perkara yang buruk. Ya. Kalau pada makalah yang kedua ada 4 perkara yang baik. Kali ini ya, yang disuguhkan di dalam nasihat ini adalah 4 perkara yang buruk, kebalikannya. Ya. Kalau kemarin 4 perkara yang baik dan yang lebih baik, maka hari ini dan pekan depan insya Allah, pekan depan sudah pekan kedua ya, dan pekan selanjutnya kita akan mengaji 4 perkara buruk dan yang lebih buruk. Ya. Jadi arba'atun qabihatun, ada 4 perkara buruk. Qabih itu jelek atau buruk. Wa huwa ma yata'allaqu bihi dzammu fil ajil wal iqabu fil ajil. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Wal iqabu fil ajil. Enggak kelihatan ya kursornya. Nah, biar kelihatan. Maka pindah gini ya. Oke. Kelihatan. Tapi di saya nggak kelihatan. Jadi arba'atun qabihatun, ada 4 perkara yang buruk. Apa itu yang disebut dengan qabih atau buruk itu? Wa huwa ma yata'allaqu bihi dzammu. Ya. Apa saja yang terkait dengan celaan. Artinya sesuatu yang menghadirkan celaan. Kapan itu? Fil ajil. Ajil pakai ain itu artinya dunia. Ajil itu artinya yang disegerakan. Berarti dunia. Gitu ya. Kalau yang diakhirkan, akhirat. Nah, itu. Jadi ma yata'allaqu bihi dzammu. Apa yang yata'allaq terkait ya bihi dengannya azammu, ketercelaan. Di apa saja yang itu kemudian menghadirkan celah, aib, ya, celaan, ketidakterpujian, ya, itu disebut dengan qabih, sesuatu yang buruk, yang jelek. Ya. Fil ajil di dunia, wal iqabu, ya, dan menghadirkan iqab, hukuman, ya. Hukuman buruk ya. Artinya kalau ada ganjaran baik, ada ganjaran buruk. Ini akibat buruk yaitu berupa hukuman fil ajil di akhirat nanti. Kebalikan dengan hasanah kemarin ya. Kalau hasanah kemarin ya, ma yata'allaqu bihi apa? Al pujian. Jadi apapun yang menghadirkan pujian, al-madhu, ya, itu baik. Jadi kebaikan itu apapun yang mendatangkan pujian di dunia, ya, dan ganjaran pahala di akhirat. Wassawabu fil ajil. Tetapi kalau qabih, sesuatu yang buruk, ya, apa kebalikannya? Apa saja yang bisa menghadirkan ketercelaan di dunia. Jadi tidak perlu orang mengerti agama, dilihat dari aspek kemanusiaannya saja, sepanjang dia masih punya hati nurani, maka bisa dirasa itu tidak baik, itu buruk, maka dicelah gitu ya. Ngomong yang nggak baik di depan orang, ngumpat, memaki gitu ya. Sebelum kita tahu motifnya apa, pasti kita akan mengatakan orang itu buruk. Betul Bapak Ibu ya? Tiba-tiba kemudian ngumpatin atau mengeluarkan nama-nama binatang di kebun binatang keluar semua gitu. Pasti kita kesan pertama melihat orang itu kok buruk ya. Gitu. Mesti gitu ya. Kita melihatnya pasti nggak baik. Ya. Walaupun kita belum tentu tahu motifnya apa gitu ya. Tapi walaupun tahu motifnya pun kan kita dianjurkan kita tidak melakukan begitu gitu ya. Masih ingat suatu ketika Abu Bakar itu dimaki-maki orang gitu ya. Dan Abu Bakar itu sabar, diam saja
sambil senyum gitu ya. Rasulullah dari jauh melihat itu tersenyum Rasulullah. Ya. Tetapi ketika kemudian Abu Bakar mereaksi, ya, mereaksi itu Rasulullah meninggalkannya. Ya. Artinya apa? Ya. Mencelah orang, ya, memaki orang itu tidak baik. Nah, kita yang dicela kok memaki balik, nah, walaupun mungkin kita mempertahankan diri, motif kita itu juga tidak baik. Gitu ya. Makanya Rasulullah meninggalkan itu, meninggalkan sahabatnya. Artinya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Ini pelajaran buat kita. Artinya sabar itu lebih baik. Diem, ya biarkan dia ngomong sampai capek begitu ya. Ya, kita tidak merespon, ya walaupun kita mungkin enggak salah gitu. Kalau kita membalas memakinya, maka kita juga terjatuh di dalam keburukan. Nah, jadi apa saja yang itu mengundang ketercelaan di dunia, dan lebih dari itu juga menghadirkan apa? Hukuman, ya, di akhirat nanti. Nah ini, sehingga standar kebaikan seperti kemarin yang kita ingatkan, di dalam akhlak Islam itu berbeda, ya, dengan standar kebaikan dalam pandangan tradisi, moral atau etika. Ya. Nah ini ada yang membedakan itu. Seringkali ada yang menyamakan akhlak, etika, moral itu sama. Gitu ya. Tetapi di dalam akhlak Islam, kajian akhlak Islam itu berbeda. Perbedaannya terletak pada apa? Pada sumbernya. Kalau moral itu sumber kebaikan, dikatakan baik, itu kalau disepakati ya, oleh masyarakat, maka secara moral dikatakan itu baik. Ya, mungkin kalau kita dicaci maki orang, lalu kita membalasnya sebagai bentuk pertahanan diri kita, ya, ditambah lagi kita tidak seperti apa yang dia makikan, gitu ya, maka dalam pandangan moral mungkin itu baik, ya, itu baik. Tapi dalam pandangan akhlak Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar tadi itu tidak baik. Karena sama kita membalas, memaki dia. Jadi standarnya yang beda. Ya, standar itu beda karena sumbernya beda. Kalau sumber kebaikan moral itu kesepakatan masyarakat. Tapi kalau sumber, ya, sesuatu dikatakan baik atau buruk di dalam akhlak Islam itu adalah apa? Al-wahyu, yaitu sumber Islam kita Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu yang beda. Ya, jadi kembali ke sini, qabiha, sesuatu yang buruk itu, yang tidak baik itu adalah ma yata'allaqu bihi dzam, apapun yang itu menghadirkan ketercelaan fil ajil di dunia, wal iqabu, dan menghadirkan, mengundang hukuman, ya. Nanti apa? Kalau biasanya kalau baik itu ganjaran, kalau buruk apa? Hukuman, ya, hukuman, gitu ya. Al-iqab, ya, fil ajil, di akhirat nanti. Nah, ini bisa kita pegang sebagai satu definisi sederhana ya dari Imam Nawawi Al-Bantan. Jadi apapun perilaku kita ini baik atau buruk ya, bisa kita ukur dengan definisi ini, dengan konsep ini. Apakah itu orang kalau dia tidak mengenal agama pun akan mengatakan itu buruk? Tidak. Itu tercelah? Tidak. Apalagi kalau dalam pandangan Islam, apakah itu bisa menghadirkan ketidakridhaan Allah terhadap perilaku kita, sehingga kemudian Allah memberikan balasan berupa hukuman kepada kita nanti di akhirat atau tidak? Nah itu. Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita nggak tahu itu baik atau buruk. Maka kita bisa gunakan, ya, standar konseptual ini untuk memuhasabai diri kita. Oke. Jadi ada 4 perkara yang buruk, lakinna arba'atan minha akabah. Tetapi ada 4 minha darinya, dari 4 yang buruk tadi, akbah, yang lebih buruk. Nah, tetapi ada 4 perkara yang lebih buruk, ya, minha, dari 4 yang buruk tadi. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas.
Jadi ada 4 yang buruk, tetapi ada 4 yang lebih buruk lagi. Apa itu? Yang pertama az-zanbu, ay al-ismu. Jadi yang pertama adalah az-zanbu, al-ismu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya, apa yang disebut dengan zanbun ya atau ismun ini? Dalam bahasa kita berarti dosa. Yaitu az-zanbu, dosa. Ya. Dosa minasyabi yang dilakukan oleh seorang muda usia, pemuda, anak muda, qabihun itu buruk. Jadi siapapun yang melakukan dosa, anak muda yang melakukan dosa itu buruk. Ya, tak nom, gondang, gandeng pacare, gitu ya. Meronong, serasa dunia milik berdua, gitu ya. Itu buruk, ya. Itu enggak baik. Wa minasyaikhi Wa minasyaikhi akbah. Tetapi kalau itu dilakukan oleh orang manula yang sudah tua, mambu tanah, itu lebih buruk lagi. Wis tuwek, gandeng cawe itu merona, rene ra jelas mbek guyu serasa dunia milik berdua. Ingat ya, sudah mendekati bau tanah begitu masih, nah itu berarti lebih buruk. Nih Cak Nom mungkin secara moral ya, artinya tanpa standar agama mungkin masih maklum lah Cak Nom gitu ya, anak muda, gejolak nafsunya masih ya menggebu-gebu lagi catu wae. Ya. Hawa nafsunya itu masih bergejolak, hawanya kayak was tok. Nah itu lebih buruk gitu. Nah ini yang pertama. Wal istighalu bid dunya, ya, wal istighalu bid dunya, dan sibuk urusan dunia gitu ya. Wis pokoke eling urusan akhirat dunya tok ya, kesibukannya itu ono adzan yo bablas qomat apa meneh pokoke sibuk urusan dunia ai bi amti atiha, yaitu dengan segala kenikmatan dunia, minal jahili yang itu dilakukan oleh orang yang bodoh, tidak tahu apakah itu baik atau buruk gitu ya, ini dunia atau akhirat, pokoknya dia nggak tahu, itu tetap dimaknai sebagai keburukan. Qabih itu sesuatu yang buruk ya. Wa minal alimi, tetapi kalau itu dilakukan oleh orang yang alim, orang yang tahu bahwa itu buruk, itu tidak baik ya, akbah, itu lebih buruk lagi ya. Orang awam seperti kita misalnya tidak tahu mana baik mana buruk, kita melakukan ya, sibuk dengan urusan dunia gitu ya, lali masjid ya ora tahu, pas pokoke urus pikirane uteke donya tok. Kalau kita melakukan orang awam mungkin masih dimaklumi, oh enggak tahu, bodoh gitu ya. Tetapi kalau itu dilakukan oleh seorang alim, ulama gitu ya, maka itu lebih buruk lagi. Mengapa? Karena dia tahu. Ono kiai atau ustadz begitu ya. Ya kok isinya politik tok urusan itu, duwe pondok ditinggal ya, sibuk urusan dunia, mengejar popularitas, mengejar kekayaan, sampai lupa dia punya santri, punya ini nggak pernah diurus ya. Nah karena dia justru dikatakan akbah, lebih buruk. Karena apa? Karena dia tahu mana dunia, mana akhirat, dan dia lebih cenderung gandrung mengejar dunia. Ini al-istighalu bid dunya ay bi amtiatiha minal jahili, dari orang yang bodoh itu buruk ya. Apakah kita bodoh atau tidak itu tetap keburukan gitu. Nanti kita akan bahas pada pekan yang akan datang ya, mulai dari sini. Wa minal alimi, tetapi kalau itu dilakukan oleh orang yang alim, orang yang punya ilmu, maka itu akbah, lebih buruk lagi. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana pernah, nah ini disandarkan pada dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman
barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, tetapi tidak semakin bertambah di dalam kehidupan dunianya itu zuhdan, zuhudnya. Zuhud apa kemarin? Definisi yang sederhananya apa? Mampu menanggalkan kemelekatan terhadap dunia. Jadi semakin bertambah ilmunya, kok tidak semakin bertambah ya kemampuannya untuk bisa meninggalkan ketergantungan, kemelekatan terhadap dunia. Ya, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Maka dia tidak semakin bertambah minallahi dari Allah ta'ala illa bu'dan, kecuali keterjauhannya semakin bertambah jauh. Ya, tidak semakin mendekat, membuat ilmunya itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, justru semakin menjauhkan dia dari Allah. Dan kenikmatan yang paling utama itu adalah rasa dekat kita dengan Allah, al-uns, ya, keberdekatan, kebersamaan kita dengan Allah. Itu yang kita rindukan. Maka ada orang itu yang sangat-sangat merasa berdosa sekali ketika dia nggak bisa bangun malam. Ya, karena kedekatannya kepada Allah. Tapi kalau orang yang sibuk dengan urusan dunia, ya, tiap hari juga dia nggak bangun malam. Gitu ya. Maka ketika dia nggak bangun malam untuk tahajud, ya nyantai aja. Tapi bagi orang yang merasakan nikmat keberdekatan kepada Allah, ketika dia terbangun sudah adzan subuh, itu nyeselnya minta ampun. Ya, nah ini manisdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan, tidak semakin bertambah zuhudnya padahal ilmunya semakin bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidaklah semakin bertambah ya dari Allah untuknya kecuali semakin jauh. Rawahu Dailami, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Dosa yang dilakukan oleh orang muda itu dikatakan buruk. Tetapi lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, ya, sibuk dengan urusan dunia, kalau itu dilakukan oleh orang awam, ya, yang bodoh, orang bodoh, itu dikatakan buruk. Tetapi kalau itu dilakukan oleh orang yang alim, orang yang punya ilmu pengetahuan, apalagi tentang agama, maka dia lebih buruk lagi. Poin yang ketiga, wattakasul. Ya, ini bukan takamul ya, ada kesalahan. Ini di bukunya Ustaz, coba lihat. Itu at-takasul ya. Tapi di buku yang saya screenshot ini at-takamul ya. Tolong diperbaiki yang punya buku. Tapi benar, kalau di situ udah benar. At-takasul itu artinya aras-arasan. Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Males-malesan. Wat-takasulu fit ta'ah, ya. At-takasulu fit ta'ah, bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah. Apa itu at-ta'ah? Imam Nawawi memberikan penjelasan, ai muwafaqatu amrillahi ta'ala, yaitu menuruti perintah Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan yang itu diniati untuk menuruti perintah Allah, apakah itu dalam bentuk melaksanakan apa yang diperintahkan maupun meninggalkan yang dilarang, maka itu termasuk dalam bingkai ketaatan. Apapun gambarannya, apakah itu gambaran duniawi, apalagi kalau gambaran ukhrawi, maka itu masuk dalam bingkai ketaatan. Pernah kita bahas ya. Ya, jadi ketaatan itu modusnya luas sekali. Ya, yang penting definisinya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi perilaku kita itu muwafiq bi amrillah. Perilaku kita itu menyepakati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bentuknya bisa dua tadi. Apakah melaksanakan kewajiban atau meninggalkan yang diharamkan. Nah, maka apapun itu, kita bekerja gambarannya duniawi, tetapi itu betul-betul niatnya ya lillahi ta'ala, menjemput rizkinya
sebagaimana yang diperintahkannya oleh Allah, bahwa rizki itu harus kita jemput dengan cara kita bekerja, tidak bermalas-malasan, ya, memenuhi perintah Allah, caranya benar, tujuannya benar, ya, agar kita bisa menafkahi keluarga, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, ya, walaupun gambarannya duniawi. Kok bisa gambarannya duniawi? Ya, Anda nyetar motor, berangkat kerja, di kantor ada yang di depan laptop, ada yang melayani orang lain, atau bentuk pekerjaan duniawi apapun, selama itu caranya benar, ya, tujuannya tadi benar, ya, awalnya niatnya benar, menuruti perintah Allah, maka itu disebut dengan ketaatan. Ya. Jadi kita gampang saja untuk mengukur orang itu taat atau tidak, jangan sampai keliru. Ya. Karena selama ini kita kadang-kadang keliru. Kita menyebut orang itu taat atau diri kita taat itu kalau kita hanya menjalankan tindakan-tindakan ibadah yang itu gambarannya ukhrawi. Sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, gitu ya. Wah, saya orang baik ini. Padahal dengan tetangga ya sinis-sinisan, mencep-mencepan, gak saling sapa, hatinya selalu panas ketika lihat tetangganya dapat nikmat, gitu. Nah, lalu kemudian kita membuat perilaku-perilaku yang mengganggunya, nggak rela. Lalu nikmat yang didapatkan kalau bisa janganlah, lepaslah, gitu. Lalu kita melakukan intrik-intrik, ya. Maka perilaku ketaatan kita hanya terbatas pada ketaatan ukhrawi. Nah, bukan itu, gitu ya. Jadi harus lengkap, ini paket lengkap. Gitu. Nih. Wattakasulu fit ta'ah, bermalas-malasan, aras-arasan dalam ketaatan kepada Allah, min jami'in nasi qabih, itu dilakukan oleh semua orang secara umum, orang awam, gitu ya. Itu buruk. Siapapun, apakah dia tahu agama atau tidak, gitu ya, itu tetap buruk, gitu ya. Wa minal ulama'i wat talabati, ya, akbah. Tetapi kalau itu dilakukan oleh orang yang alim, ulama yang tahu tentang agama, wat talabah, dan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, seperti kita ini kan sedang menuntut ilmu, itu akbah, itu lebih buruk. Nah, ini. Siapa at-talabatu itu? Alladzina yatlubunal ilma, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tidak harus dia santri di pesantren atau pelajar di sekolah. Nah, termasuk kita hari ini, termasuk saya juga, ya, yang sedang ngaji secara non formal seperti ini atau informal, itu juga disebut sebagai at-talib, orang yang menuntut ilmu. Jamaknya at-talabatu. Nah, ini santri seperti kita ini, santri wis tuwek-tuwek begini, gitu ya, tetap santri karena menuntut ilmu. Tidak harus menuntut ilmu itu kemudian di lembaga formal, non formal seperti ini, majelis taklim, itu juga tetap santri. Makna asalnya, saat istilah asal, walaupun kemudian di budaya kita santri itu untuk menyebut anak pondokan, anak pesantren. Tapi sebenarnya santri atau at-talib dalam bahasa Arabnya, at-talibah, at-talabah, itu bisa kepada siapapun. Yang penting dia yatlubunal ilma, sedang menuntut ilmu. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu ini santri-santriwati nih. Penggambarannya seperti ini ya, santri-santriwati. Karena saya yakin Bapak Ibu dari rumah sudah niat sholat di sini, lalu tidak segera pulang karena ingin ikut kajian, itu sudah diniati menuntut ilmu. Kalau tidak, pasti sudah meninggalkan masjid ini karena ada kesibukan yang lain. Nah, maka Bapak Ibu mendapatkan dua hal, ya, ibadah mahdonya, sholat berjamaahnya dapat, niat menuntut ilmunya juga dapat. Nah, itu. Maka fadilahnya orang menuntut ilmu itu di sini. Di antaranya apa sabda Nabi? Ya. Masih ingat hadis Nabi bahwa orang yang menuntut ilmu itu kalau meninggal fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillahi hatta yarji'a. Itu sabda Nabi loh. Dulu saya pelajari waktu di pesantren itu kelas 1 itu hadis yang disuruh menghafal itu.
siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, dengan niatan untuk menuntut ilmu, fahuwa, maka dia dalam kondisi sedang menuntut ilmu itu fi sabilillah, dalam kondisi fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia kembali ke rumahnya. Maka Bapak Ibu ketika berangkat ya, dapat dua, dapat pahala berjamaah, yang kedua dapat pahala menuntut ilmu. Maka kalau Bapak Ibu misalnya di sini kok tiba-tiba meninggal gitu, maka syahid. Loh iya syahid. Betul Bapak Ibu ya. Saya agak bercanda ya. Berdasarkan dalil itu. Bukan sangit ya, syahid. Artinya meninggal fi sabilillah. Karena apa? Sedang menuntut ilmu. Nah, tapi niatnya benar, karena betul-betul ingin ngaji, bukan kok karena niatnya isin aku karo tonggoku nek ora berangkat gitu. Wis kadung wingi teko saiki ra teko aku isin. Bukan begitu gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, awal-awal mungkin begitu, nggak apa-apa. Karena ikhlas itu memang, waduh, itu sangat sulit Bapak Ibu. Ikhlas itu ilmu yang sangat sulit. Saking sulitnya itu ada orang yang mengatakan tidak ada ikhlas itu. Ya memang betul, namanya surat Al-Ikhlas. Kata Al-Ikhlas nggak ada di dalam surat itu. Karena isinya bicara tentang Allah, Allah, Allah kan gitu. Bagaimana kita fokuskan semuanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Bicara tentang Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Bicara tentang Allah yang zat satu-satunya tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Bicara tentang Allah yang dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, maka kalau kita bisa menunjukkan segala amal kita hanya untuknya semata, maka kita sebut sebagai mukhlis, orang yang ikhlas. Disebut dengan nama surat Al-Ikhlas karena ikhlas itu memang sangat sulit sampai tak bisa dilihat. Maka kata ikhlas juga nggak ada tidak disebutkan di surat itu. Dan ikhlas itu ya mulai dari sumbernya, niat awalnya sampai maksudnya harus ikhlas. Ya, niatnya ikhlas, artinya tujuannya ikhlas. Tapi cara yang dilakukannya nggak baik itu juga nggak ikhlas. Ya. Caranya baik, niatnya baik, ya. Tapi tujuan akhirnya nggak baik, itu juga nggak ikhlas. Maka ada yang mengatakan ikhlas itu nggak ada, karena saking sulitnya. Nah, itu bukan berarti ikhlas nggak ada. Ada orang yang bisa melakukan itu, tapi sulitnya minta. Nah ini baik ya. Kok kembali ke ikhlas ya. Di sini. Tolabul ilmi. Nah ini. Jadi Bapak Ibu ini santri-santriwati ya. Udah betul. Mudah-mudahan ini semakin menyemangati kita untuk hadir di sini. Ya, termasuk saya semangat hadir sebelum subuh harus datang ke sini gitu ya. Nah, niat saya adalah tolabul ilmi gitu ya. Nah, Ustadz kan yang ngajar, enggak, saya juga belajar gitu. Karena cara terbaik untuk belajar itu adalah mengajarkannya. Ya, kalau dikatakan ngajar kayaknya saya belum pede gitu. Tapi berbagi apa yang sudah saya tahu sebelumnya, nah itu namanya belajar juga. Imam Ghazali mengatakan khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baik orang yang belajar itu adalah dengan cara taklim, mengajarkannya. Artinya berbagi sehingga terjadi diskusi. Iya Bapak Ibu ya. Saya kalau baca saja bisa jadi saya cepat lupa. Tapi kalau dengan menyampaikannya saya jadi teringat karena ada konteksnya. Oh iya. Saya pernah guyon dulu di jamaah Sang Surya dengan Sang Surya tentang santri-santriwati tuwek begitu ya, ketika menjelaskan at-tolaba. Nah, saya jadi ingat gitu tentang konsep itu. Nah, ketika mau melakukan sesuatu itu teringat kembali gitu ya. Itu belajar. Dan kita ini kan makhluk pembelajar sampai ya nafas terakhir kita sebenarnya kita adalah pembelajar. Maka Rasul mengatakan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang kemudian konsep ini sekarang kita kenal dengan apa? Lifelong education atau lifelong learning, etos belajar sepanjang hayat. Oke, kita kembali ke sini. Jadi bermalas-malasan di dalam ketaatan itu dilakukan oleh semua orang itu buruk. Tetapi lebih buruk lagi kalau itu dilakukan oleh orang yang berilmu
dan orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, karena dia tahu. Lalu kemudian yang ke berapa ini? Keempat ya. Yang poin yang keempat, wat takabbur, dan takabur, berbuat sombong. Ya, minal aghnia, yang dilakukan oleh orang yang kaya, ya. Ini at-takabbur, sombong, minal aghnia, yang keluar dari orang yang kaya, wong sugih kok sombong, itu tetap buruk. Ya, walaupun ada alasan, ya pantaslah dia sombong karena dia kaya, tapi tetap buruk. Tetapi ada yang lebih buruk lagi, wis gak duwe apa-apa, sombongnya amit-amit. Ketika ditanya, awakmu iki ora apa-apa kaya sombong gitu. Ya, mosok sombong wong sugih tok. Sekali-kali ya wong miskin ya sombong, sekali-kali ya boleh lah. Ya. Jadi wis miskin sombong lagi gitu. Itu dua. Ya, kenapa disebut akbah? Itu karena dua. Ya. Ya. Itu keburukan, yang kedua nggak tahu diri gitu ya. Akhirnya tibanya konyol gitu. Ya. Miskin sombong. Nah, itu ya, menjadi akbah karena ada kekonyolan di situ, nggak tahu diri. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini 4 hal yang kita cermati di dalam makalah yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi, arba'atun qabihatun, ada 4 perkara yang buruk, lakinna arba'atan minha akbah, tetapi 4 ya darinya yang lebih buruk. Adzanbu, yang pertama adalah dosa, minasabi, yang dilakukan oleh pemuda, anak muda, qabih, itu buruk, wa minasyaikhi akbah, dan tetapi itu dilakukan oleh manula, orang yang lebih tua, akbah, itu lebih buruk. Wal istighalu bid dunya, dan sibuk urusan dunia, minal jahili, dari orang yang bodoh, qabih, itu buruk. Wa minal alimi akbah, dan itu dilakukan oleh orang yang alim lebih buruk. Wat takasul, ya. Wat takasul, bermalas-malasan, fit ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah, min jami'in nas, dari semua manusia, itu qabih, buruk. Wa minal ulama'i wat talabati akbah, tetapi dari orang yang punya ilmu, wat talabah, yang sedang menuntut ilmu, akbah, itu lebih buruk. Wat takabburu, ya, dan takabur, dosa, minal aghnia, dari orang kaya, itu buruk. Wa minal fuqara'i akbah, dan dari orang yang miskin itu lebih buruk lagi. Nah, ini. Oke Bapak Ibu, ya, kita akan bahas sekarang poin yang pertama. Tadi disebutkan qabih, sesuatu yang buruk itu apa gitu ya. Definisi dari Imam Nawawi sederhana tadi ya, apa saja ma yata'allaku bihi adzammu, apa saja yang itu terkait dengan ketercelaan, ya, artinya yang mengundang ketercelaan, ya. Bukan lawan dari pujian ya, tapi dicelah gitu ya. Semua orang kalau melihat itu secara nurani, kemanusiaannya akan mengatakan itu aib, itu tidak baik, mencelahnya gitu ya. Ya. Uang kok orang api belas. Nah, contoh mencela begitu gitu ya. Nah, walaupun dia nggak tahu agama, nah, itu keburukan ya di dunia. Dan yang lebih dari itu adalah setiap yang mengundang hukuman, ya, hukuman buruk nanti di akhirat dari Allah, itulah keburukan. Mudah-mudahan bisa kita pakai ya ini sebagai alat ukur untuk mengevaluasi, muhasabah diri kita. Yang pertama adalah adzan. Jadi ada 4 perkara buruk dan 4 yang lebih buruk lagi dari itu. Yang pertama apa? Adzan, dosa. Ya. Yaitu kemaksiatan dari anak muda itu buruk, namun dari orang tua itu lebih buruk. Nah, apa itu dzanbun? Ya. Kata lain dari dzanbun itu ismun. Ya, ada juga mengatakan jarimatun, maksiatun, banyak. Tapi dzanbun itu merujuk kepada dosa secara umum, gitu ya.
Mari kita coba kita lihat. Secara bahasa, kata zanbun itu artinya banyak ya. Bisa kesalahan, dosa, pelanggaran, dan setiap perbuatan yang buruk akibatnya. Jadi setiap tindakan yang itu mengakibatkan ada keburukan, ada hukum keburukan di situ. Maka itu disebut dengan zanbun. Secara bahasa, asal katanya dari kata 3 huruf ini. Zal, nun, ba. Ya. Maka apapun kata bahasa Arab yang mengandung 3 huruf ini, ya, maka ya, makna aslinya adalah tadi, dosa, kesalahan, pelanggaran. Orangnya namanya muznibun, orang yang berbuat dosa. Jamaknya zunub, ya, maznub, ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini yang bermakna akar katanya, asal dari kata ini artinya adalah mengikuti, yatba'u, tabi ayat ba'u, atau zailun, ekor ya. Disebut dengan zanbun ya, karena dosa itu selalu mengikuti pelakunya dengan keburukan ya, dengan hukuman atau aib. Maka disebut zanaba, itu tabi ayat ba'u, mengikuti, atau ekor, karena ekor itu selalu mengikuti kan. Bapak Ibu pernah lihat ada ekor yang tidak mengikuti binatangnya ya, kecuali ekornya cecek yang putus ya. Tapi sepanjang kalau dia putus berarti udah nggak ekor gitu ya. Karena ekor itu selalu mengekor gitu kan. Nah ini karena setiap keburukan, setiap dosa yang kita lakukan itu ada ekornya, yaitu berupa hukuman, aib, celaan, dan lain sebagainya. Maka secara bahasa akar ya, bukan asal dari arti bahasanya itu adalah mengikuti atau ekor. Nah ini di dalam penggunaan bahasa Islam klasik, di kamus-kamus klasik dulu begitu ya, zanbun itu berarti maksiatun, maksiat dalam bahasa kita, atau kesalahan, khotiatun, yang menimbulkan celaan dan hukuman ya. Makanya tadi betul apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi ya, keburukan zanbun, dosa itu adalah apapun ya yang ya ta'allaku ya, yang menghadirkan terkait dengan celaan di dunia dan hukuman di akhirat. Nah, di dalam Al-Qur'an kata zanbun itu digunakan dengan arti sama dengan asal katanya, yaitu dosa dan kesalahan. Seperti misalnya di dalam firman Allah ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dzunub pakai kata dzambun di situ dalam surat Muhammad ya. Nah, di dalam kamus bahasa Arab ya, dzambun itu bisa dimaknai kesalahan, pelanggaran, dan setiap perbuatan yang buruk akibatnya. Setiap perbuatan yang mengakibatkan keburukan muncul, maka itu zanbun ya. Nah ini baik. Nanti ada kata ismun, kata jarima ya, itu ada bedanya di dalam Al-Quran digunakan. Mudah-mudahan saya nggak tahu di sini saya munculkan atau di lain kesempatan nanti bisa kita bahas. Nah, zanbun itu merujuk pada dosa kesalahan yang sifatnya umum, artinya semua ismun, jarimatun itu masuk dalam kategori zanbun. Nah, secara tasawuf, gitu ya, dalam perspektif tasawuf, dosa itu adalah hijab, penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang biasanya dia bangun malam, tahajud, gitu ya, kok tiba-tiba kemudian dia nggak bangun, ya. Maka dia langsung seketika, dosa apa yang saya lakukan ya, maksiat apa kok yang menghalangi saya untuk bisa mendekat dengan Allah. Nah itu makanya saya lupa Imam Syafi'i atau apa, atau Imam Ghazali ya, mengatakan itu kalau kita kok susah bangun malam, itu kemungkinannya karena kita banyak dosanya, sehingga kita terhalang dengan Allah ya, sehingga kita tidak bisa menikmati ya, tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat al-uns itu ya. Nah Ustaz, saya kok biasa saja Ustaz, nggak bangun, jadi dosanya lebih banyak berarti ya.
Nah, itu, sampai segitunya. Jadi di dalam perspektif tasawuf, dosa itu penghalang antara kita dengan Tuhan. Ya. Jadi dosa itu kalau secara fikih ya melanggar syariat, ya. Melanggar syariat. Kita nggak sholat atau nggak sholat berjamaah bagi laki-laki, mungkin kita katakan itu dosa. Itu syariat. Ya mohon maaf, naudzubillah min dzalik, misalnya berzina, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu dosa, itu syariat. Ya. Tapi tasawuf itu melihatnya lebih dalam dari itu. Ya. Dosa itu sebagai hijab penghalang antara kita dengan Tuhan kita. Maka para sufi itu ya, memandang dosa itu sebagai tabir. Ya. Tahu tabir Bapak Ibu ya? Ya, sitar ya, tabir yang menutupi hati dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin tebal hijab itu, penghalang itu, tabir itu. Sehingga hati kita menjadi gelap dan sulit sekali menerima pancaran cahaya ilahiyah. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan begitu ya, terkait dengan menuntut ilmu. Kok susah ya? Memahami susah, menghafal susah. Itu karena ada dosa yang kita lakukan. Gimana mahfudatnya itu? Gimana mahfudatnya? Ustaz, saya nggak lupa. Oh iya, ya. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i itu madul, curhat kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Syakautu. Aku mengadu. Mengeluhkan, curhat ila waqi'in, kepada guruku yang bernama Imam Waqi', su'ahifdi, tentang buruknya, jeleknya aku menjaga ilmu ya. Jadi hifdun itu artinya menghafal, itu artinya menjaga ilmu sebenarnya ya, sesuatu yang kemarin sudah kita pahami, kita hafal, sekarang lupa. Su'ahifdi ya. Sakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsadani, lalu kemudian dia membimbingku ya, fa arsadani ila tarkil ma'asi, membimbingku untuk meninggalkan dosa, kemaksiatan. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nurun, cahaya, bukan nyontek ya. Nurun itu artinya nyontek, bukan ya. Nurun, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil as, dan cahaya Allah itu tidak pernah terpancarkan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah ini, jadi dalil tasawufnya itu di sini ya. Dosa yang kita lakukan itu menjadi dinding penghalang antara kita dengan Tuhan kita. Maka cahaya Allah susah untuk nembus itu, sehingga tidak bisa kemudian memancar mengenai hati kita karena terhalang tabir. Yang kedua, secara tasawuf, dosa itu dianggap sebagai kelalaian atau ghaflah ya. Tentu tidak hanya maksiat besar, bahkan lalai sejenak dari mengingat Allah itu dianggap dosa di dalam tasawuf. Nah, kita ini kan kadang-kadang konyol Bapak Ibu ya. Dalam prinsip ini gitu ya, dosa itu sebagai ghaflah, kelalaian. Sampai dalam makna yang lebih dalam, lalai. Kita nggak ingat Allah saja itu jadi dianggap dosa. Nah, konyolnya kita justru kadang-kadang sengaja melalaikan diri dengan HP kita, ya toh? Mana mungkin kita ingat ketika asik lihat TikTok gitu ya. Pikiran kita nggak ada Allah di situ. Ya. Makanya orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf itu dia meninggalkan itu semua. Hal-hal yang mubah boleh dibolehkan, tetapi itu kemudian bisa menghalangi kita untuk mengingat Allah, maka itu dianggap sebagai dosa oleh dia, sehingga hal-hal seperti itu dia tinggalkan walaupun hukum asalnya mubah. Nah ini ya. Jadi Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hakikat dosa adalah keberpalingan hati kita dari Allah, ghaflah ini. Meski hanya hati kita ya,
meski dalam hati. Perilaku kita tidak melakukan sesuatu keburukan, tapi hati kita lalai, itu dianggap sudah buruk dalam perspektif tasawuf. Nah ini penting juga kita belajar tasawuf ya, untuk mengingatkan diri kita gitu ya. Ya, iktaraba linnasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun gitu ya. Nah ini ya, nggak ketok. Apa? Telah semakin dekat, iktaraba, semakin dekat linnasi kepada manusia, ya, hisabuhum, perhitungan amal mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia mereka, ya, sehingga lalai ya, dan berpaling dari akhiratnya. Ya, kita seringkali kan ya dipalingkan oleh dunia. Ya, kalau dipalingkan oleh dunia berarti cenderung menyalahkan dunia ya. Tapi justru kita tidak sekedar itu ya. Memang sengaja kita berpaling dari Allah karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Wis adzan sitoh. Laki adzan. Hayya 'alas shalah, laki hayya 'alas shalah. Asik. Ya. Sampai jawab adzan saja enggak sempat. Coba. Kita kadang-kadang karena sudah menganggapnya biasa begitu ya, maka kita anggap itu enggak dosa. Tapi bagi orang sufi, berjalan menuju Tuhan, ya, salik di jalan suluk, itu sudah dianggap dosa karena hati sudah berpaling. Maka doa yang selalu diajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Untuk selalu mengingat Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar selalu hati ini ditambatkan untuk mengingat Allah. Ala zikrika. Ya, karena ketika hati nggak mengingat Allah itu sudah dianggap dosa dalam perspektif tasawuf. Ya, nah ini. Segala sesuatu yang membuat hati berpaling dari Allah disebut dosa. Ya, bahkan perkara mubah yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah itu sudah dianggap dosa. Nah, maka kita senantiasa diajari untuk berdoa ketika melakukan segala pekerjaan. Itu hanya untuk mencantolkan agar pikiran kita itu ingat kepada Allah. Tujuannya juga menjadi jelas apa yang kita lakukan itu. Kalaupun kemudian keburukan yang akan kita lakukan, kita bisa cepat kemudian mencegahnya. Karena kita sadar bahwa Allah Maha melihat kita. Jadi ingatan-ingatan akan Allah itu harus selalu kita tambatkan. Maka tinggalkan yang melalaikan, kata Rasulullah. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak berguna baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Walaupun itu mubah, tapi kalau itu la ya'ni, tidak bermanfaat baginya, ya, tidak penting baginya, tinggalkan agar hati itu selalu ingat kepada Allah. Karena seringkali kita ini kan dilalaikan dengan hal-hal begitu ya, mubah, halal ya, tapi karena saking asiknya dengan yang halal itu, lalu kemudian melalaikan hati kita dari yang wajib kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira bisa kita bayangkan nggak Bapak Ibu ya? Halo? Sepertinya tertegun semua ini ya. Sama kalau kita ngaji begini tuh, aduh, kayaknya nggak ada yang benar ini pekerjaan saya ini. Kalau gitu nggak perlu ngaji lagi lah, kok yang nggak benar ini. Ya, ya, sekali-kali kita perlu begini Bapak Ibu agar selalu mengingatkan kita. Tapi jangan kemudian membuat putus asa ya, kayaknya sulit ini. Saya nggak usah sekalian, ya jangan begitu juga. Sekali-kali kita perlu diingatkan begini. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga. Ya, karena kita ini seringkali terlalaikan dengan hal-hal yang tak penting, gitu, yang mubah. Maka luar biasa kalau orang bisa seperti ini, gitu ya. Sangat berhati-hati menjaga. Ini yang bagian dari ketakwaan, gitu ya, kehati-hatian. Ya. Karena itu sebagian arifin, orang-orang ahli ma'rifat, gitu ya, mereka berkata hasanatul abror, kebaikan orang-orang soleh itu bisa dianggap dosa
ya hasanatul abror, ya hasanatul abror sayyiatul muqarribin, ya. Kebaikan orang-orang soleh bisa dianggap dosa bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Al-abror itu orang-orang soleh. Tingkatan di atas abror itu ada muqarribin, orang yang dekat dengan Allah. Bisa jadi itu kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, apalagi orang-orang awam seperti kita. Tetapi itu bisa menjadi dosa bagi orang yang dekat dengan Allah. Ya, ketika hatinya berpaling. Jadi maksudnya sesuatu yang baik bagi orang awam seperti kita, itu bisa dianggap dosa bagi ahli ma'rifah jika membuat mereka lalai berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan sesuatu yang halal, apalagi kita diajarkan untuk taladzud bihalalin. Ya, taladzud bihalal, ingat dulu ya, taladzud bihalal, konsep taladzud bihalal yaitu apa? Menyenangi hal-hal yang sifatnya halal. Itu bagus. Ya. Untuk mencegah diri kita tidak terjebak pada kondisi saya bisa menikmati kalau itu haram. Masa dikatakan sesuatu itu senang, menyenangkan, nikmat kalau kita bisa joget-joget ria di nightclub misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita bisa guyon dengan pasangan kita, istri, suami, dengan anak-anak, itu kan halal. Ya tak? Kita bisa taladud, bersenang-senang dengan itu luar biasa. Bagi orang awam seperti kita, orang soleh yang biasa, begitu, itu sudah dianggap kebaikan. Karena daripada memilih kemaksiatan. Kan gitu tak? Tetapi bagi orang yang muqarribin, orang yang dekat dengan Allah, tak cukup begitu. Tak cukup taladud bin nikmah. Bil halal, tak cukup. Bahkan bisa jadi taladud bihalalin bisa menjadi dosa baginya ketika dia kemudian terlalaikan saking asiknya guyon karo bojone, lalai nggak ingat Allah gitu ya. Adzan lewat sik to Bu, titik kurang titik loh. Wis adzan wis qomat gitu ya. Lalai dari Allah karena yang guyu-guyu berarti punya kondisi tertentu ini ya. Ya, itu bisa dianggap dosa bagi orang yang muqarribin, orang yang arif billah. Nah ini. Yang ketiga, ya dalam perspektif tasawuf dan bon tadi, dosa itu sebagai noda hati yang dalam Al-Quran disebut dengan ran. Bukan ran ya, kalau ran itu perusahaannya Raffi Ahmad. Oh itu rans ya. 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 Dalam bahasa Arab, rans itu artinya noda hati, noda hitam dalam hati, gitu ya. Nah ini mengacu kepada surat Mutaffifin, ya, ayat 14, ya kalla, gimana Ustaz? Bal rana ala qulubihim. Ya, ya, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Rana, ya, ya. Ada namanya burona, berarti noda hati ya. Nah di dalam tasawuf setiap dosa itu meninggalkan ran, noda hitam di hati kita. Jika tidak segera kita bersihkan dengan beristighfar, bertaubat, banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tertutup total oleh noda hitam. Pertama dosa kita lakukan ada setitik hitam. Besok kok enak, dilanjutkan lagi, diulangi lagi, dan kita punya potensi untuk begitu. Tambah lagi nodanya, tambah lagi nodanya. Apalagi kemudian ngajak kawannya, tambah besar lagi nodanya. Ya, lalu kemudian posting di media sosialnya, tambah lagi, lama kemudian hatinya hitam, legam, tertutup oleh noda ini. Tidak ada lagi titik putih di situ. Nah ini, mari kita ingat-ingat ya. Ini menjadi penting, menjadi alat ukur standar pegangan kita agar kita gampang untuk istighfar, taubat ketika kita melakukan kesalahan, agar noda ini tidak semakin menghitam. Dan kadang-kadang itu kemudian Bapak Ibu memancar di dalam rona wajah kita. Kok lesu wajahnya, kok nggak memancarkan aura positif, ya?
Bisa jadi karena banyak dosa. Ya, ingat tentang teori Bach-Holloway teori itu ya. Bach-Holloway teori John Bach. Ya. Di mana ya dosa-dosa kita, kalau dalam bahasa agamanya ya, saya bawa ke situ, itu bisa mempengaruhi sel-sel tubuh kita, yang itu kemudian terpancar di dalam performa lahiriah kita. Wajahnya semakin kaya hartanya, tapi kok wajahnya kok ketok lesu, nggak sumringah, pancaran wajahnya selalu negatif. Hati-hati, jangan-jangan kita banyak dosanya. Ya. Oke, lalu kemudian yang terakhir dalam perspektif tasawuf, dosa sebagai pengkhianatan terhadap fitrah. Ketika kita berbuat dosa, itu artinya kita melalaikan Allah. Itu artinya kita melanggar fitrah kita. Karena fitrah ilahiyah kita itu selalu merindukan Allah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ya, dengan kata mitsaq. Ya, janji primordial antara kita dengan Tuhan. Ketika ruh ditiupkan di dalam jasad ya, kita, di dalam kandungan ibu kita, itu kan ada persumpaan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahid. Para arwah itu menjawab, qalu iya bala syahidna, kami bersaksi. Itu yang kemudian menjadi sandaran alasan bahwa kita itu ada fitrah ilahiyah. Maka ketika kita berpaling dari Allah, berdosa, sesungguhnya kita menjauhkan fitrah kita itu dari Allah. Maka ini pengkhianatan terhadap fitrah kita. Itu dosa di dalam perspektif tasawuf. Yang pertama tadi apa? Dianggap sebagai apa? Penghalang, hijab. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kelalaian, ghaflah. Yang ketiga sebagai ron, noda hitam. Yang keempat sebagai apa? Pengkhianatan. Mudah-mudahan dengan begitu kita selalu ingat ya. Ya, nama saya Amin, Pak. Nah, dalam pandangan sufi, ya, pandangan tentang dosa itu ada tingkatannya seperti ini. Bagi orang awam seperti kita ini, orang pada umumnya, dosa itu bentuknya ya melanggar syariat, begitu ya. Meninggalkan sholat, berbohong, mencuri, berzina, naudzubillah min dzalik, itu dosa dalam arti melanggar syariat. Itu dosa orang awam dalam pandangan orang awam. Dalam pandangan orang khawas, ahli ibadah, dosa adalah menyia-nyiakan waktu tanpa ibadah. Artinya, apapun kegiatan duniawi kita, kalau tidak dimasuki unsur nilai-nilai spiritualitas, ibadah, maka bagi orang khawas itu dia sudah dianggap dosa. Ya, artinya kita bekerja ya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Bukan dalam konteks beribadah. Maka itu bagi orang ahli ibadah, itu sudah dianggap dosa. Yang lebih tinggi lagi adalah orang arif, derajat ma'rifat, ya. Dosa itu adalah berpaling sekejap dari Allah meski dalam hal yang mubah. Ibadah, sholat, tetapi hatinya nggak mengingat Allah, maka itu sudah dianggap dosa. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, apa pentingnya Ustadz mengerti dosa dalam tingkatan-tingkatan seperti ini? Agar kita punya idealitas untuk terus meningkatkan gitu. Jangan kemudian melihat, aduh dalam Islam kayak sulit ya. Dosa ya kok tingkatan ini rek. Untuk tidak melanggar syariat wis angel. Apa menaiki semuanya harus dalam bingkai ibadah, apalagi ini hati jangan sampai sedetik pun lalai dari Allah. Aduh Ustaz, Islam kok berat banget. Ya, jangan dilihat dalam perspektif itu Bapak Ibu ya. Penting kita mengetahui begini ini agar menjadi alat ukur bagi kita. Kita sudah sampai mana nih, gitu ya. Saya yakin kita nggak melanggar syariat saja itu sudah bagus. Itu sudah taat. Allah pasti akan memberikan pahalanya, rahmatnya kepada kita. Itu sudah bagus. Apalagi kalau bisa meningkatkan lagi. Akan lebih bagus lagi. Ya, halo? Ya, jangan sampai kemudian setelah ngaji malah putus asa begitu ya. Ya jangan. Bukan itu maksudnya. Ya, karena Islam itu Allah itu rahmatnya lebih luas daripada hukumannya. Mestinya yang dilihat di situ. Tapi penting kita tahu ini agar kita meningkatkan, menguatkan diri gitu loh.
Nah, dosa dari pemuda itu buruk, tetapi dari orang tua itu lebih buruk. Nah, apa maksudnya? Saya baca agak cepat. Ya. Dalam tasawuf, pemuda masih dianggap dalam fase penuh gejolak nafsu, sehingga dosa mereka masih bisa dimaklumi sebagai kesalahan. Ya sebenarnya nggak bisa dimaklumi juga ya, tetap salah. Namun bagi orang tua yang sudah dekat dengan kematian, dosa menjadi lebih buruk karena seharusnya ia sudah matang dalam hikmah, sadar akan kefanaan dunia. Tadi itu bahasa kita itu ya, wisma butana, tidak engkas dead begitu ya. Kok nggak sadar-sadar juga begitu ya. Sadar akan kefanaan dunia dan lebih siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan lebih buruk karena faktor ini. Pesan rohaninya apa? Semakin dekat usia dengan akhirat, semakin besar tuntutan untuk taubat, zuhud dan muraqabah. Makanya semakin bertambah usia kita, harusnya ya kita semakin banyak taubatnya, semakin kita menanggalkan kemelekatan terhadap dunia, semakin menguatkan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini ya Bapak Ibu ya, pesan yang bisa kita tangkap di antaranya, kenapa dosa yang dilakukan oleh pemuda itu buruk, tetapi oleh orang yang tua lebih buruk. Agar kita semakin bisa menguatkan taubat kita, zuhud kita, dan muraqabah kita. Lagi lihat HP, tiktokan, ada gambar tak senonoh, ait, Allah mengawasi saya. So, begitu, mubadir gitu. Nggak begitu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, wabil khusus saya ya, agar betul-betul bisa menghindari ya, memanage diri ini agar bisa menghindari dari dosa dalam berbagai tingkatan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.